Kalau kemarin kita udah membahas limit part 1 tentang limit fungsi trigonometri, kemudian limit part 2 kita juga membahas tentang mengingat kembali fungsi aljabar dan limit fungsi menuju tak hingga. Nah, maka kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari limit, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang asimtot datar dan asimtot tegak. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana aplikasi limit fungsi menuju tak hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ym.edu. Jadi channel ini adalah channel untuk media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 12. Bahasannya yaitu tentang limit. Dan bahasan ini merupakan bahasan terakhir. Kita akan membahas asimtot datar dan asimtot tegak dan aplikasi limit tak hingga. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung saja ya. Nah, kita lanjutkan ke asimtot datar dan tegak. Jadi asimtot itu adalah sebuah garis yang sangat dekat dengan lengkung kurva di titik jauh tak terhingga. Asimtot itu dibagi 3, yaitu asimtot datar, yaitu asimtot yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian asimtot tegak, yaitu asimtot yang sejajar sumbu Y. Kemudian ada asimtot miring, ini asimtot yang tidak sejajar sumbu X maupun Y. Nah, dalam asimtot ini dikenal ada fungsi rasional ya, yaitu fungsi yang memiliki asimtot. Nah, ini terbentuk dari fungsi fx dibagi gx, di mana fx dan gx ini merupakan polinomial dengan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk asimtot tegak sendiri diperoleh dari penyebut suatu fungsi rasional, sehingga nilai x yang penyebutnya sama dengan 0 itu adalah asimtot tegaknya. Contoh di sini fx sama dengan x dibagi 2 kurang x. Nah, 2 kurang x ini merupakan penyebut, sehingga ini 2 kurang x ini memungkinkan sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh bahwa asimtot dari fx x dibagi 2 kurang x adalah x sama dengan 2. Nah, akan tapi tidak semua nilai fungsi rasional ini memiliki asimtot tegak. Nah, di sini untuk fx x dibagi x kuadrat tambah 2. Nah, di sini penyebutnya x kuadrat tambah 2. Ini tidak sama dengan 0. Sehingga pada fungsi ini dia tidak memiliki asimtot tegak. Untuk menentukan asimtot datar ada 3 cara ya. Yang pertama, jika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, kalian perhatikan di layar fungsinya ya. Di sini n adalah pangkat tertingginya baik pembilang maupun penyebut. Nah, maka asimtot datarnya adalah sama dengan koefisien dari pembilang dibagi koefisien penyebut. Jadi itu kan sama dengan y sama dengan a per p. Nah, kemudian kondisi kedua, jika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut. Nah, misalkan kalian perhatikan di layar, fungsinya di sini untuk pembilang pangkat tertingginya itu m, kemudian penyebutnya pangkat tertingginya itu n. Nah, di sini jadi m ini kurang dari n, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kondisi terakhir, ketika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka fungsi rasional ini tidak memiliki asimtot datar. Contohnya, kita akan menentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari 3 fungsi berikut ya. Kalian perhatikan saja di layar. Nah, kita coba yang fungsi A, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat kurangi 1 dibagi 2 ditambah 3x kurangi 2x. Nah, kalian perhatikan ini pangkat tertingginya itu x pangkat 2. Ini pembilang x pangkat 2, penyebut juga x
2. Berarti di sini asimtot datarnya ya. Asimtot datar ini sama dengan koefisien dari yang tengah tertinggi 3 dibagi koefisien penyebut yang tertinggi negatif 2. Jadi asimtot datarnya 3 dibagi negatif 2. Nah sekarang kita lihat untuk asimtot tegak. Nah kita ambil dari penyebutnya. Nah kalau ini kita kalikan negatif ya. Ini berarti 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 sama dengan 0, sehingga ini akan diperoleh. Nah di sini tambah ini 2, ini sama dengan 0, dan di sini x-nya ini sama dengan ini 2, yang ini adalah 1/2, ininya min. Nah jadi asimtot tegaknya itu ada 2 ya, asimtot tegak. Yang ini x min setengah dan x sama dengan 2. Kita lihat yang soal B, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kurang 1 dibagi x kurang 1. Nih kalian lihat ini pangkat tertingginya 3, ini 1, berarti ini M untuk pembilang ya. Ini lebih besar daripada ini N. Berarti di sini fungsi ini tidak memiliki asimtot datar. Nah, kemudian untuk asimtot tegaknya kita ambil dari penyebutnya. X kurang 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Contoh yang C, fx sebenarnya x kuadrat tambah 1 dibagi x pangkat 3 tambah 1. Kalau kita lihat ini M, ini kurang dari ini N ya. Jadi M ini untuk pembilang, N ini untuk penyebut. Nah, berarti asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Kemudian untuk asimtot tegak, ini kita peroleh dari X pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0, atau sama dengan X pangkat 3 sama dengan 1, atau sama dengan X sama dengan 1. Jadi asimtot tegaknya itu X sama dengan 1 dan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Untuk fungsi trigonometri itu asimtotnya itu hanya memiliki asimtot tegak, jadi dia tidak memiliki asimtot datar. Nah kita lanjut aja di contoh ya. Tentukan asimtot tegak dari Y sama dengan Y sin X dibagi 2 cos X kurang 1 pada interval 0 kurang dari X kurang dari 360. Kita langsung aja ambil penyebutnya. 2 cos X sama dengan kurang 1 sama dengan 0, berarti ini akan sama dengan 2 cos X. Satunya pindah ke sini, negatif jadi positif. Kemudian 1 berarti cos X sama dengan setengah. Nilai dari cos X sama dengan setengah adalah 60 derajat dan 300 derajat. Jadi asimtot tegaknya dari fungsi Y sama dengan sin X dibagi 2 cos X min 1 adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut di materi terakhir, aplikasi limit fungsi menuju tak tentu. Ini kita langsung contoh ya. Misalkan diameter pupil hewan ditentukan dengan fungsi fx sama dengan 160x dipangkatkan negatif 0,4 tambah 90 dibagi 4 kali x dipangkatkan negatif 0,4,4 ditambah 15 dalam diameter milimeter. Dan x adalah intensitas cahaya
pada pupil. Tentukan diameter pupil dengan A cahaya minimum dan B cahaya maksimum. Untuk mendapatkan nilai minimum, kalau kita langsung masukkan 0 itu akan dihasilkan 0/0 atau limit tak hingga ya, sehingga kita harus memasukkan nilai yang menol. Nah, kita masukkan nilainya dan ternyata dari grafik didapat bahwa nilai X itu antara 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, caranya untuk melihat yang minimum, karena ini menuju tak hingga, kita kalikan limitnya itu ke X pangkat 0,4 baik pembilang maupun penyebutnya, sehingga untuk yang 160 X pangkat negatif 0,4 dibagi 4 dikali negatif 0,4 itu menjadi habis. Kemudian yang 50 per 15-nya itu menjadi 50 per X pangkat 0,4 itu sama dengan 0, dan yang X pangkat 0,4 dibagi 15 juga sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 160 dibagi 4 atau 40 mm. Di pupil memiliki diameter maksimal 4 mm apabila cenderung tidak ada cahaya atau cahayanya minimum. Nah, kemudian untuk cahaya maksimum ini fx limit menuju tak hingga ya. Ini bisa langsung dijalankan. Jadi limit 160 dibagi X pangkat negatif 0,4 itu nilainya 0, kemudian X pangkat negatif 0,4 dibagi 4 juga 0, sehingga 0 tambah 90 dibagi 0 tambah 15 itu sama dengan 6. Jadi pupil memiliki diameter maksimal 6 mm apabila intensitas cahaya maksimum. Nah, materi tentang aplikasi limit menuju tak hingga itu menjadi akhir dari materi limit part 3. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.